dari Gugus 6 Network. Dengan saya Fadri Hidayatullah dengan nomor NPM G1F025013. Di sini saya Muhammad Dimas Al-Gifari dengan NPM G1F025044 dengan NIM modem dari Gugus Network. Di sini saya Habib Novel Faransa dengan NPM G1F025049 dengan name code Roxy dari Gugus 6 Network. Nama saya Hanifah Nenda Revalita dengan NPM G1F025080 dengan name code Firewall dari Gugus Network. Saya Yanti Tusraul Panjaitan dengan NPM G1F025063 dari Gugus Network dengan name code Gateway. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Kisha Alia Maharani dengan NPM G1F025009. Saya dari Gugus 6 Network dan name code saya yaitu Router. Perkenalkan, saya Miftahul Jana dari Gugus 6 Network dengan NPM G1F025029 dengan name code Server. Perkenalkan, saya Khalil Hasan Ibrahim dengan NPM G1F025053 dengan name code Bridgeter. Perkenalkan, nama saya Malka Kandesi dari Gugus 6 dengan NPM G1F025015 dengan name code Switch. Perkenalkan, nama saya Binar Sandi Erosman dengan NPM G1F025072. Pesan dan kesan saya mengikuti pos adab sebenarnya banyak sekali sih, tapi yang paling berkesan bagi saya adalah ternyata adab itu bukan cuman tentang kita menghargai sesama, tapi juga menghargai orang lain, menghargai sesuatu, menghargai waktu, juga menghargai apapun itu yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, saya berharap saya bisa mengubah sikap saya yang salah sebelumnya dan saya bisa berubah. Di pos adab, yang pesan dan kesan yang saya dapatkan, yang pertama, pesan yang saya dapatkan itu kita itu harus sopan terhadap sesama maupun kepada orang tua yang lebih tua dengan diri kita ataupun lebih muda dari kita. Jadi kita harus menjaga sikap kita kepada semua orang. Oke, jadi hal yang saya dapatkan di adab kemarin adalah kita harus beradab kepada semua kondisi dan semua orang, yaitu orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya, kita harus sopan kepada dosen dan cutting dan menerapkan 5S. Menurut saya sendiri yang saya dapatkan dari pos adab adalah bagaimana cara kita berperilaku, bersikap ataupun bertindak kepada orang lain, dan juga melakukan sikap yang baik dan juga menghormati orang yang lebih tua lebih tepatnya, dan juga menghargai para dosen dan juga teman-teman kita masing-masing. Di pos adab, saya belajar mengenai bertata krama, beretika, dengan mengajarkan cara berbicara yang sopan kepada dosen, kakak tingkat, dan semua orang. Pesan dan kesan saya selama di pos adab yaitu hal yang terjadi bukan merupakan hal yang harus dibikin trauma, tetapi hal yang harus diambil pembelajaran dari situ. Jadi kami harus selalu menghargai dosen, kakak tingkat, dan teman-teman. Oke, menurut saya setelah saya masuk pos adab itu sangat seru karena di sana kami dapat belajar bagaimana cara bersikap, terus 5S juga, terus bagaimana cara kami memperlakukan kakak tingkat kami dan juga para dosen. Terima kasih. Menurut saya, saat pertama kali masuk ke pos adab itu sangat seru. Kami tidak hanya diajarkan bertata krama dan menghormati ataupun menghargai teman, dosen, dan kakak tingkat di depan muka, tapi juga di belakang mereka. Bagaimana kita berperilaku di sosial media dan lain-lain. Hal yang saya dapatkan dari pos adab ya tentu dari cara berperilaku kami dan cara beradab kami, terutama kepada dosen dan kepada kakak tingkat. Di sana kami diajarkan cara beradab, cara berperilaku kepada mereka yang baik dan sopan, dan yang sebelumnya kami belum mempelajari hal-hal tersebut. Hal yang saya dapati dari pos adab yaitu yang pertama, di pos adab kemarin itu sangat seru banget, dan juga abang-abang juga mengajarkan bagaimana cara berperilaku, bersikap, berbicara kepada orang yang lebih tua seperti abang-abang kakak tingkat, mbak-mbak, dosen, orang tua, maupun teman-teman sebaya kita, dengan cara jangan berbicara kotor,
berbicara yang tidak pantas seperti menyebut hewan begitu. Terima kasih. Di Pos Adab kami mendapatkan banyak pembelajaran. Terima kasih Pos Adab.